Ini akan memungkinkan Tama baru saja mendarat di Surabaya, dia bisa menyadari dirinya sendiri dan celahnya yang ada di mana-mana. Segera, Leo mengorganisir konvoi mewah 8 Rolls-Royce. Di antara mereka, ada juga sedan model kesopanan custom Made ekstra panjang. Limusin peregangan ini, yang dibuat khusus dari Rolls-Royce oleh keluarga Renza, panjangnya hampir 8 meter. Dan ruang interiornya, hanyalah sebuah klub malam mini, tidak hanya memiliki sofa super panjang, sebanding dengan bagian atas stereo klub malam, ada bar khusus untuk mencicipi anggur. Pada saat ini tepat ketika Sofia juga keluar dari villa, Martin melangkah maju dan berkata dengan sangat sopan, "Sofia, mari kita ambil mobil bagian tengah bersama-sama, lebih nyaman di dalam." Sofia memandangi Rolls-Royce yang memanjang, sedikit mengernyit, dan berkata, "Maaf, saya tidak bisa beristirahat dengan baik akhir-akhir ini karena jet lag, saya mungkin perlu menyendiri sebentar. Jika Anda tidak keberatan, tolong bawa mobil ini bersama Ariel, saya akan mengambil yang di belakang saya sendiri." Martin tidak menyangka Sofia begitu tidak sopan untuk tidak duduk di mobil regangan ini, bahkan jika setidaknya tidak ingin duduk di sisinya, bukan? Apa yang salah dengan duduk di sampingnya di dalam mobil? Namun, Sofia telah mengatakan ini, Martin juga tidak memiliki cara untuk menolak. Jadi, dia hanya bisa mengirim Sofia ke mobil di belakangnya terlebih dahulu, dan kemudian dengan kesal masuk ke Rolls-Royce panjang bersama Ariel. Karavan melaju dengan rapi dan mulus ke bandara, dan di dalam Rolls-Royce yang diperpanjang, Martin berkata kepada Ariel dengan sedikit kesal, "Buka sebotol anggur merah dan tuangkan untukku segelas." Ariel melihat ekspresi Martin yang sedikit tidak senang, sambil mengambil sebotol anggur merah bermutu tinggi dari minibar, dengan hati-hati bertanya kepadanya, "Ini saudara, calon ipar saya ini tidak terlalu dingin?" Martin tidak menyangka bahwa kalimat Ariel hanya mengungkapkan isi hatinya. Dia berkata dengan ekspresi tertekan, "Sofia orang ini memang dingin. Dikatakan bahwa dia biasanya di keluarga kerajaan Nordik tidak terlalu pandai dalam hal-hal, itu sebabnya tidak begitu populer. Bahkan gelar putra mahkota telah dilucuti darinya." Ariel mengangguk patuh dan berkata, "Sebenarnya, ini bagus, jika ipar atau putra mahkota, tidak akan dengan pernikahan keluarga Renza kami, Anda tidak perlu terlalu cemas. Lagi pula, hati tidak bisa makan tahu panas." Martin mendengus dingin menghina, penuh api berkata, "Apa yang ingin makan tahu panas? Hanyalah sebuah kentut, tahu adalah makan panas dan sangat lezat. Anda lihat siapa yang membiarkannya dingin dan kemudian makan?" Setelah mengatakan itu, dia dengan tidak sabar mendesak, "Di mana anggurnya? Cepat dan tuangkan untukku." Ariel berkata, "Kakak, anggurnya belum siap, mengapa kamu tidak menunggu sebentar?" Martin dengan tidak sabar berkata, "Apa-apaan ini? Jika kamu harus menunggu, kamu akan berada di tempat sialan. Tuangkan saja untukku." "Oke kakak." Ariel tidak berani lamban, dan buru-buru menuangkan segelas anggur merah untuk Martin. Martin mengambil gelas, pertama membekap seteguk besar, lalu membuka jendela mobil, sepasang mata seperti burung pemakan bangkai, diam-diam menatap keluar jendela. Tatapan itu memancarkan jejak dingin yang sering tak terlihat. Dia tahu betul bahwa meskipun dia tergila-gila dengan penampilan dan tubuh Sofia, tetapi dia sebenarnya tidak memiliki dasar emosional. Kedua belah pihak hanya bersatu di bawah pernikahan kepentingan. Sofia sekarang tidak membiarkan dia menyentuh. Setelah menikah mungkin tidak pasrah dengan nasib. Mungkin, setelah menikah atau dengan mereka sendiri melemparkan wajah bau dingin ini. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berubah pikiran. Awalnya, dia ingin menunggu sampai setelah pernikahan dan kemudian melakukan tindakan suami istri, tetapi sekarang dia berniat untuk menunggu pertunangan, segera setelah nasi matang. Apapun dia, ayo lakukan dulu. Memikirkan hal ini, sudut mulut Martin menyeka senyum dingin, segelas anggur merah dan minum. Bandara Surabaya.
Pesawat jet bisnis Boeing yang dinaiki Tama sudah mulai sejajar dengan landasan. Dengan getaran ringan badan pesawat, roda pendarat pesawat telah terbuka di udara, dan penutup di kedua sisi telah dibuka secara maksimal. Seorang pramugari yang cantik dan menarik masuk dari kabin depan dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Renza, pesawat kita akan segera mendarat." Nona Gu baru saja menelepon dan berkata bahwa dia sudah menunggu Anda di hanggar. Pramugari ini, serta anggota awak di kokpit, semua diatur untuk Tama ketika Askara mengirimnya pesawat ini, dan mereka semua tahu identitas Tama, tetapi juga sangat jelas tentang merahasiakannya. Tama sedikit mengangguk, "Aku tahu, terima kasih." "Sama-sama." Pramugari berbalik dan kembali ke kabin depan. Jadi Devano bertanya kepada Tama, "Tuan Muda, apakah Anda benar-benar tidak akan pergi ke keluarga Renza nanti?" "Tidak," Tama berkata dengan santai, "aku sudah berjanji pada Paman Gu bahwa aku akan langsung pergi ke rumah Gu nanti. Selain itu aku tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan keluarga Renza. Pergi ke rumah Renza sendiri nanti dan beritahu mereka bahwa aku akan pergi ke sana besok." Devano ingin mengatakan sesuatu, tetapi memikirkannya lebih baik dan menahannya, jadi dia mengangguk dengan lembut dan berkata, "Baiklah kalau begitu, saya akan berbicara dengan Tuan setelah saya sampai di keluarga Renza." Segera, pesawat mendarat dengan mulus di landasan pacu bandara, dan setelah perlambatan counter thrust lainnya, pesawat lepas landas dan menuju hanggar nomor 6 yang sudah dijadwalkan. Dengan pesawat perlahan berhenti di hanggar, Tama telah melihat di hanggar, favorit Gema mengendarai mobil Volvo tua. Gadis ini selalu rendah hati, biasanya, tidak pernah mengendarai mobil mewah apapun. Mengendarai mobil semacam ini tidak hanya rendah, tetapi juga untuk menghindari pelacakan paparazi. Pada saat ini, Gema yang mengenakan masker dan kacamata hitam, juga berjalan turun dari mobil, berlari ke bagian bawah palka pesawat, menunggu Tana dengan penuh harap. Setelah docking tangga naik selesai, pintu terbuka dan Tana melangkah keluar dari kabin. Gema menatapnya dan melompat di tempat sambil melambaikan tangannya ke arahnya, dengan penuh semangat berteriak, "Tama!" Melihat Gema, Tama juga dalam suasana hati yang luar biasa baik. Jadi dia mengambil beberapa langkah cepat padanya dan bertanya sambil tersenyum, "Sudah berapa lama kamu di sini?" Gema maju untuk memegang lengannya, sambil gemetar lembut, sambil tersenyum, dan berkata, "Tidak lama, film hanya setengah ditonton." Mengatakan itu, dia buru-buru menariknya ke arah mobil, meneriakkan ibu dan ayah telah memasak meja besar di rumah, menunggu untuk memberimu sambutan yang baik. "Ayo cepat kembali," Tana tertawa, "jangan terburu-buru, Tuan Devano masih di belakang, saya akan mengucapkan selamat tinggal padanya." Baru pada saat itulah Gema melihat Devano, yang baru saja turun dari tangga asrama, dan berkata dengan sedikit malu, "Maaf, Tuan Devano, saya tidak memperhatikan Anda barusan." Devano berkata, "Nona Gu, Anda terlalu baik, saat ini, bagaimana Anda bisa memiliki orang lain di mata Anda?" Mendengar ini, wajah Gema terbakar, tetapi dia masih mengacungkan jempol dan memujinya, "Seperti yang diharapkan dari Anda, Tuan Devano, Anda benar-benar tahu cara berbicara." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Tuan Devano, orang tuaku sedang menunggu Tama di rumah, jadi kita pergi dulu." Devano mengangguk dan tersenyum, "Nona Gu, mengemudilah dengan aman di jalan." Baru saja selesai, 8 Rolls-Royce hitam melaju ke hanggar satu demi satu. Ke-8 mobil ini diparkir secara horizontal dalam satu baris, dan bagian depan setiap mobil memiliki grill klasik berbentuk kuil Rolls-Royce dan dewi terbang yang terbuat dari emas murni. Segera setelah itu, pintu 8 mobil terbuka satu demi satu, dan selain pengawal keluarga Renza berpakaian hitam, Leo, Martin, Ariel, dan Sofia, semuanya turun dari mobil. Ketika Leo melihat Tama, dia melangkah maju dan menyapanya dengan hormat, "Tuan Muda,
Anda mengalami perjalanan yang sulit. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.